sekali lagi terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi, ya. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan. Setelah itu kami sudah mediasi dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Nanti kami akan berproses sidang kembali di tanggal 20 dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anak-anak. Walaupun tidak tiga-tiganya, namun salah satu dari itu sudah video call dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Echa dan Mbak Eja sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Mungkin itu. Pak, tadi sebagian yang berhasil itu apa, Pak? Yang berhasil mungkin nanti karena itu bersifat private ya. Intinya dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Tapi gugatan cerai tetap berjalan, Pak? Nanti berproses, itu masih berproses ya, semua masih berproses. Yang penting Mas Eza sudah memberikan memperlihatkan itikat baiknya, gitu ya, sungguh-sungguhannya sudah untuk diperlihatkan hari ini. Untuk masalah cerai atau tidaknya itu nanti kami masih berproses. Jadi kita tidak bisa mendahului hakim untuk hal ini. Agenda selanjutnya nanti masuk ke proses persidangan. Ini sudah selesai. Mas Eza mungkin emosional sekali, Mas. Gimana? Emosional. Maaf. Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya gak ketemu. Baru ketemu anak saya tadi. Saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saya mediasi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semua. Saya tetap cintai istri saya. Saya mencintai anak saya. Dan gak bisa saya pungkirin. Dan alhamdulillah tadi saya sudah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka di sini bahagia. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini, hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat anak saya. Terserah di luar sana ada yang mau bicara apapun. Jadiin istri saya mohon menjawab. Jangan bawa almarhumah ibu saya. Udah. Bang, tadi ketemu anak ngobrol apa aja, Bang? Anak saya kondisinya tidur. Oh, iya. Jadi saya cuma bisa ngeliatin wajahnya. Saya perhatiin wajahnya. Walaupun ada yang sebentar, lumayan ya. Saya tahu kok istri saya hafal betul. Ya mungkin bisa bilang terima kasih untuk selama 7 tahun. Itu dari luarnya saya, tapi dari dalamnya saya berbeda. Semuanya berbeda. Mungkin mediasi yang sebagian berhasil itu termasuk bisa bertemu dengan anak-anak juga nggak sih? Ya itu kalau itu kan masalah bertemu dengan anak-anak kan pastinya tidak ada batasan ya. Walaupun nanti sudah ada putusan atau tidak, ya proses ini pun harus bisa ketemu. Jadi masalah yang tadi berhasil sebagian itu nanti itu kan bersifat private. Intinya bersyukurnya hari ini Mas Eza bisa bertemu dengan salah satu anaknya dan juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk ketemu sama anak-anak. Walaupun nanti hasilnya kami tidak tahu,
walaupun nanti adanya mantan istri, ada mantan suami, tapi untuk mantan anak itu tidak ada. Jadi kami apresiasi, terima kasih untuk diberikan akses luas-luasnya, dan memang itu memang suatu kewajiban, dan keluarganya juga sangat baik sekali. Tadi juga sudah bilang bahwa itu kami dari awal boleh untuk ketemu, tidak ada batasan apapun. Memang nggak ada batasan, kenapa akhirnya baru sekarang bisa ketemu, bahkan video call? Saya tidak mau membuat statementnya bagaimana. Saya tidak mau memojokkan siapapun di sini. Sekali lagi, saya sangat menghargai istri saya sangat menghargai keluarga dia adalah keluarga saya sampai kapanpun itu, dan apapun itu nanti jawabannya mungkin di bulan depan itu. Kami hargai, mungkin itu Mbak Echa butuh waktu, butuh space, ya kami berikan ruang. Mungkin itu. Tapi berarti total udah berapa lama nggak ketemu? Sebulan lebih saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu istri saya nggak ketemu anak saya. Berarti setelah ini masih bisa rumah atau ada Seperti yang Mas Raka bilang, ya Echa juga dia butuh ruang dan waktu juga untuk sendiri. Sekali lagi, dia mungkin terlihat kuat dari luar, tapi dari dalam saya tahu betul. Saya tahu. Domisilinya masih di sini, tapi untuk itu kami berikan space, dan Mbak Echa juga mungkin bukan kami berikan ya, Mbak Echa itu butuh space. kalau untuk pertemuan mungkin di luar jangan besok mungkin ada biasa masih bisa. Pasti nanti apakah tadi sudah bilang kalau video call boleh kapanpun. Terus juga kalau bertemu memang cocok waktunya itu boleh juga bertemu. Entah di mana ketemuannya gitu. Sama-sama boleh, nggak ada halangan. Tadi ada statement sebelumnya itu berarti ada tekanan dari pihak luar dong kalau kayak gitu. Kalau Bang Eja percaya Eja masih bisa, berarti ada tekanan dari pihak luar. Sekali lagi ini saya luruskan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu, ya. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga, sekali lagi tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun. Jadi di sini murni karena komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Dan akhirnya tadi ya alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu. Tadi sempat pelukan mungkin sama keluarga, ketemu mungkin ada sesuatu yang disampaikan atau apa gitu. Tidak ada kata lain yang saya sampaikan selain bagaimanapun mereka itu adalah kakak-kakak saya. Tadi tetap ingin Yang saya mempertahankan. sampaikan itu adalah saya minta maaf sebagai seorang adik. Saya minta maaf. Masih optimis nggak? Pasti ya sekali lagi. Ya kalau optimis ya demi kepentingan anak-anak, optimis masih harus tetap. Tapi kami tetap berproses. Oke? Tadi dari pihak kuasa hukum Eja sendiri ngomong juga ada kesepakatan. Iya, kesepakatan kan mas, sekarang kan prosesnya masih tahap pertama. Jadi kan proses ini masih panjang. Apakah nanti di tengah-tengah, mungkin di akhir, ini kan juga masih lain sudro ya, belum yang apa, walaupun ada putusan bisa, ya namanya hati bisa dibolak-balik kan. Jadi walaupun proses tetap jalan, tapi keputusan akhirnya seperti apa kami belum tahu, dan kami nggak mau mendahului juga. Jadi ada mediasi di luar. Mediasi di luar ya kami komunikasi dengan kuasa hukumnya, dengan juga keluarga baik. Mungkin kalau memang ada yang bisa hal-hal dibicarakan di luar dari pengadilan ya kami bisa baca. Tapi dari kalau pertemuan anak gimana? Kalau saya nggak bisa jelasin apa pada saat saya ketemu anak, mereka segalanya buat saya. Saya ketemu Aksy tadi. Sampai di saat mau pulang tadi dia bangun dari tidurnya, dia lihat saya lihat dia. Apa ya, ikatan batin antara anak dan seorang ayah pasti kuat sekali. Dan saya sempat video call kan
anak saya yang nomor 2 dia lagi sakit dia tipes. Tolong semuanya tolong bantu doa ya. Gimana perasaan saya dalam kondisi seperti ini? Lihat anak saya di rumah sakit. Sakit apa Pak Riza? Bes. Udah berapa hari itu? Saya nggak tahu udah berapa hari karena tadi saya nggak bisa bicara banyak. Karena saya fokus untuk mengalihkan pembicaraan supaya dia nggak mikirin sakitnya kan. Oh, ya. Saya mohon doanya untuk teman-teman semua sekali lagi. Saya mohon doa ya. Sekali lagi, saya benar tulus dari hati saya. Saya sebagai manusia jauh dari kata sempurna. Salah saya banyak, iya. Dosa saya banyak, iya. Harapan saya banyak sekali, mimpi saya besar sekali. Jadi saya mohon, tolong teman-teman semua di luar sana, tolong doakan kami, kita, anak saya. Adakah memperjuangkan tentang kekerasan? Anak-anaknya kan masih di bawah umur ya. Jadi kita mengikuti aturan perpakat aja dan kompilasi hukum Islam. Tapi untuk masalah parenting, masalah juga mengasuh itu berdua. Mungkin hanya tempatnya saja, tapi untuk parenting saling komunikasi itu nggak ada di mana-mana. Sekarang sudah terbuka yang jelas. Tadi kita juga udah bahas, dia adalah kita sebagai orang tua tetap, saya sebagai seorang ayah, istri saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan figur ya, figur kita semua gitu, supaya tetap masih ada. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tadi kan olahraga akan makin ada planning ke depan. Pasti ada, jelas ya lah, nggak mungkin nggak ya, jelas ya. Oh, saya nggak suka. Mana tadi? Kapan mungkin mau jemput anak Kapan ya nanti kita cari waktu yang cocok ya. Mas Aida juga ada pekerjaan, Mbak Aida juga punya kesibukan. Nanti ada waktunya yang cocok ya pasti akan datang. Ya. Dalam waktu dekat. Sebelumnya ketemu mungkin ngejelasin ke anak kemana ayahnya gitu. Sebelumnya. Masih kecil ya. Enggak, reaksi Niko dan Ake sendiri seperti apa ketika melihat lompat itu, lagi Niko. Nicole tadi hanya via video call. Nicole via video call, dia Dedi, say Dedi gitu. Si say Dedi gitu. Terus dia sambil main. Saya rindu sekali. Kata-kata yang keluar dari mulut mungilnya itu. Kak, terutama itu anak perasaan banget. Prioritas tiga anaknya ya. Tiga Nicole, Seikan, semua punya perlakuan yang sama. 3 anaknya Nicole, Sei sama Kan. Kalau Akse kan tadi bisa ketemu ya gitu. Cuma 2 anak Nicole dan Gan kita aja via video. Agenda selanjutnya tanggal 20 nanti 20 Oktober. Hari Senin. 20 sorry. 20 ini kita dikasih waktu 1 bulan untuk bermediasi. Berarti masih mediasi lagi. Mediasinya ya terproses lah. Ya, masih ada waktu. Oke.